Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu suratul Najd suratul Nahl Makiyah wa ayatuhu mi'ah wa isruna wa mi'ah wa ayatuhu thamani wa isruna wa mi'ah بين يدي سورة النحل من سور المكية التي تعالج موضوعات العقيدة الكبرى الألوهية والوحي والبعث والنشور وإلى جانب ذلك تتحدث عن دلائل القدرة والوحدانية في ذلك العالم الفسيح فيه في السماوات والأرض والبحار والجبال والسهول والواديان والماء الهاطل والنبات النامي والفلك التي تجري في البحر والنجوم التي يهتدي بها السالكون في ظلمات الليل إلى آخر تلك المشاهد التي يراها الإنسان في حياته ويدركها بسمعه وبصره وهي صور حية مشاهدة دالة على وحدانية الله جل وعلا وناتجة بآثار قدرته التي أبدع بها الكائنات. تتناولت سورة الكريمة في بدء أمر الوحي الذي كان مجال إنكار المشركين واستهزائهم فقد كذبوا بالوحي واستبعدوا قيام الساعة واستعجلوا الرسول إلى أن يأتيهم بالعذاب الذي خوفهم به وكلما تأخر العذاب زاد استعجالا وزاد استهزاء واستهتارا. ولقد هدفت سورة الكريمة إلى تقرير مبدأ وحدانية الله جل وعلا بلفت الإنظار إلى قدرة الله الواحد القهار فخاطبت كل حاسة في الإنسان وكل جارحة في كيانه البشري ليتجه بعقله إلى ربي ويستنير بما يرى من آثار صنع الله على عظمة الله سبحانه. ثم تتبعت سورة الكريمة تذكر الناس بالنتيجة الكفر بنعم الله وعدم قيام بشكرها وتحذيرهم تلك العاقبة الوخيمة التي يؤول إليها مصير كل معاند وجاحد. وختمت سورة الكريمة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة حسنة وصبر وعفو عما يلقاه من الأذى في سبيل تبليغ دعوات الله. التسمية سميت هذه السورة كريمة سورة النحل لاستمالها على تلك العبرة البليغة التي تشير إلى عجيب صنع الخالق وتدل على ألوهية بهذه الصنع العجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحbihi ajma'in. Amma ba'd. Melanjutkan di sini
yang mana kita sampai di dalam surat An-Nahl, terakhir pembahasan kita daripada surat Al-Hijr, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita berbagai macam hal, di antaranya kejadian-kejadian yang dialami oleh para nabi dan juga rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas di sini di dalam surat An-Nahl, yang mana dijelaskan surat ini adalah surat Makkiyah dan ayatnya ada 128 ayat. Dan pembahasan yang ada di dalam surat ini sebagaimana dijelaskan hampir sama dengan pembahasan yang ada di dalam surat-surat Makkiyah yang lainnya, yang akan membahas perihal al-aqidah al-kubra, yaitu tentang al-uluhiyah dan tentang wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW, dan juga akan adanya hari kebangkitan dan juga yaumul qiyamah. Wa ila janibi dzalika tatahaddatsu an dalail qudrati wal wahdaniyati fil dzalikal alamul fasih fis samawati wal ard. Yang mana di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan akidah tersebut, untuk menggambarkan bahwa adanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha qudrah dan juga maha esa. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat-ayatnya akan menjelaskan kepada kita berbagai macam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada langit-langitnya beserta bumi, begitu juga daripada dari laut dan juga gunungnya, begitu juga dataran tinggi dan juga dataran rendahnya, air yang mengalir, tumbuh-tumbuhan yang bisa tumbuh, begitu juga wal fulkil ladzi tajri fil bahri wan nujum alladzi yahtadi bihas salikuna fi dhulumatil lail, kapal yang ketika itu bisa berjalan dengan tenang di atas lautan dan mereka mengambil petunjuk arah jalannya, yaitu bintang-bintang yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika malam hari, ila akhiri tilka masyahid allati yarahal insan fi hayatih. Berbagai macam ciptaan yang mana banyak di sini manusia bisa melihat daripada ciptaan-ciptaan tersebut di masa kehidupannya. Bisa mereka lihat, bisa mereka dengar, yang mana gambaran tersebut adalah gambaran yang hidup dan juga nyata di hadapan mereka, yang itu semua menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kalau kita lihat ciptaan-ciptaan tersebut tidak bisa berbicara kepada kita secara langsung, tetapi secara tidak langsung bahwa ciptaan-ciptaan itu menunjukkan kepada kita daripada bukti kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luar biasa di dalam menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Di sini di awal surat akan dijelaskan mengenai perkara amril wahyi alladzi kana majalu inkaril musyrikin wa istihzaihim. Yang akan dibahas pertama di sini mengenai daripada wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini adalah sumber ataupun sesuatu yang pertama kali diingkari oleh kaum musyrikin dan juga mengejek Rasulullah SAW daripada perihal wahyu tersebut, yang mana mereka mendustakan Rasulullah SAW daripada wahyu ini, dan isi daripada kandungan wahyu tersebut sebagaimana yang sering disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, akan datangnya yaumul qiyamah, qiyamus sa'ah, mereka itu tidak mempercayainya. Dan di sini apa yang mereka minta supaya membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul, yaitu Rasulullah SAW itu benar, mereka ista'jalur Rasul an ya'tiyahum bil adzabil ladzi khawwafahum bih. Mereka minta dipercepat
Dipercepat apa? Turunnya azab kepada mereka semua, sebagaimana peringatan-peringatan yang seringkali diperingatkan Rasulullah SAW kepada mereka. Kalau kalian tidak beriman, kalian akan mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu azab sifatnya duniawi ataupun azab yang akan diberikan kepada mereka semua ketika mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini mereka apa? Meminta kepada Rasulullah untuk dipercepat itunya. Kejadian azab itu dipercepat. Wa kullama ta'akhkhara al-'adzab zadu isti'jalan wa zadu istihza'an wa istihtaran. Dan setiap kali terlambat datangnya azab daripada janji yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu lebih lagi meminta dipercepat. Seraya mengatakan kamu ini hanya mengomong saja, berbicara saja. Tidak ada bukti nyata sebagaimana apa yang engkau peringatkan kepada kami semua akan diturunkannya azab. Mereka tidak percaya itu dan mereka meminta dipercepat itu semua. Dan mereka justru setiap kali terlambat datangnya azab ataupun janji tersebut kepada mereka, mereka tambah lagi mengejek dan juga menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nanti insyaallah poin-poinnya akan dijelaskan di setiap ayat yang nanti kita baca. Lantas akan dijelaskan pula di dalam ayat ini daripada gambaran keesaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, yang sangat nyata. Bilafil anzar ila qudratil lahil wahidil qahhar. Dari Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita berbagai macam kudrahnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Fa khatabat kull hasatin fil insan wa kull jarihatin fi kayanil bashari liyattajiha bi'aqlihi ila rabbih. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala meminta setiap anggota tubuh, pendengaran, entah itu penglihatan yang dimiliki manusia, itu diminta untuk benar-benar memperhatikan daripada kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, daripada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka bisa mengetahui dengan akal pikiran mereka tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, supaya hati mereka, jiwa mereka itu bisa bersinar karena mereka bisa meyakini dari athar kudrahnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa, sebagaimana yang tadi sudah diawali, berbagai ciptaan-ciptaan akan dijelaskan di dalam ayat ini. Tujuannya untuk kita berpikir, dan akhir daripada pemikiran kita, kita meyakini bahwa adanya zat yang menciptakan ini semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan dijelaskan pula dari thumma tataba'atis suratul karimah tudzakkirun nas binatijatil kufri bi ni'amillah. Akan memperingatkan bagi manusia tatkala mereka kufur daripada kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka tidak bisa mensyukuri dari kenikmatan tersebut, atas kenikmatan tersebut. Wa tahadzurihim tilkal aqibah al-wakhimah allati yu'awwilu ilaiha masiru kullu mu'anidin wa jahid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat surat Nahl ini memperingatkan kepada mereka semua bahwa akan mereka hadapi, akan mereka rasakan nanti akibat buruk tatkala mereka terus di dalam keingkaran mereka, tatkala mereka terus di dalam kekufuran mereka, tidak mau mensyukuri dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada mereka semua. Dan akan diakhiri daripada surat ini perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan dakwahnya dengan cara yang terbaik, dengan hikmah, dengan lemah lembut, dengan penuh kesabaran, dan juga memaafkan dari berbagai macam godaan, dari berbagai macam ejekan, dari berbagai macam gangguan yang ketika itu dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka poin-poinnya yang akan dibahas di dalam surat ini sebagaimana tadi yang diringkas oleh Imam As-Sabuni di dalam kitabnya tadi yang kita baca, itulah poin-poin yang insyaallah nanti
akan kita bahas di dalam surat An-Nahl. Sedangkan surat An-Nahl ini sendiri kenapa dinamakan dengan surat An-Nahl? Nahl kalau kita artikan yaitu lebah, tawon. Karena apa? Liistimaliha ala tilkal ibrah al-balighah allati tushiru ila ajibi sun'illah al-khaliq wa tadullu ala al-uluhiyyah bihadha sun'il ajib. Yang mana nanti di dalam surat ini akan dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai makhluk tersebut, yaitu lebah ataupun tawon, nanti akan dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa ayat yang membahas mengenai ciptaannya itu, yang sangat luar biasa sekali daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keajaiban di dalam ciptaannya tersebut. Nanti insyaallah ayatnya akan kita bahas. Wa id auha rabbuka ilan nahli. Situ Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam ayatnya, di situ Allah memerintahkan kepada an-nahl, tawon ataupun lebah. Nanti insyaallah ayatnya ketika kita sampai di dalam ayat tersebut akan kita bahas daripada keajaiban kudrahnya Allah Subhanahu wa taala di dalam ciptaannya seekor daripada lebah ataupun tawon yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu sababun nuzul. Qala Ibnu Abbas lamma nazala qawluhu ta'ala iqtarabatis sa'ah qala al-kuffar ba'dhum li ba'din inna Muhammadan yaz'umu anna al-qiyamata qad iqtarabat فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى ننظر فلما امتدت الأيام قالوا يا محمد ما نرى شيئا مما تخوفنا به فأنزل الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. الآية. التفسير أتى أمر الله فلا تستعجلوه أي قرب قيام الساعة فلا تستعجلوا العذاب الذي أوعدكم به محمد، وإنما أتى بصيغة الماضي لتحقق وقوع الأمر وقربه. قال الرازي لما كان واجب الوقوع لا محالة عبر عنه بالماضي كما يقال المستغيث جاءك الغوث فلا تجزع سبحانه وتعالى عما يشركون أي تنزه الله عما يصفه به الظالمون وتقدس عن إشراكهم به غيره من الأنداد والأوثان. ينزل الملائكة بالروح من أمره أي ينزل الملائكة بالوحي والنبوة بإرادته وأمره على من يشاء من عباده أي على الأنبياء والمرسلين. وسمي الوحي روحا لأنه تحيا به القلوب كما تحيا بالأرواح الأبدان. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون أي بأن أنذروا أهل الكفر أنه لا معبود إلا الله فخافوا عذابي وانتقامي. Disebutkan di sini dari salah satu sebab nuzul ayat pertama yang ada di dalam surat An-Nahl ini, yaitu ata amrullahi fala tasta'jiluh, telah datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mempercepat, meminta dipercepat daripada turunnya ketentuan tersebut. Di sini sebagaimana yang digambarkan oleh Imam Ibnu Abbas, perkara ini ataupun ayat ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya pastinya ada proses dan juga peristiwa yang lainnya yang ketika itu dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam penyampaian dakwahnya seringkali memperingatkan, menakut-nakuti dari orang-orang Quraisy, orang-orang kufar Quraisy perihal turunnya azab kepada mereka semua. Sebagaimana hal itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi'adzabin fid dunya, azab tersebut terjadi di dunia, yaitu apa? Dengan adanya pembunuhan, wal istila'u alaihim, penguasaan terhadap mereka semua,
Yang mana hal itu terjadi di dalam peristiwa Badar yang ketika itu dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah dan juga para sahabatnya dengan gampang membunuh dari orang-orang kufar Quraisy, dan seakan-akan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menguasai dan juga menaklukkan daripada mereka semua. Begitu juga janji yang lainnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menguasai mereka, yaitu ketika kejadian Fathu Makkah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya berhasil menduduki kota Mekkah. Yang mana di sini jenis azab yang diturunkan kepada siapa? Kufar Quraisy pastinya. Karena mereka tidak mau terjadi pembunuhan, dan mereka pun juga tidak mau ketika Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya yang menjadi pemimpin ataupun yang bisa menguasai dan juga menghukumi mereka semua. Lantas janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka kedua, yaitu azab yang akan diturunkan kepada mereka semua, yaitu di yaumil qiyamah. Dan itu nanti akan terjadi ketika mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ, di masa-masa itu, sebagaimana kita tahu bahwa surat ini kebanyakan ayatnya Makkiyah sehingga dinamakan surat Makkiyah, turun kepada orang-orang kufar Quraisy sebelum terjadinya hijrah Rasulullah SAW ke kota Al-Madinah, sehingga yang dihadapi itu orang-orang musyrikin dan juga orang-orang kufar Quraisy. Diancam hal seperti ini oleh Rasulullah SAW, berkali-kali disampaikan ancamannya, tetapi mereka tidak menyaksikan daripada ancaman tersebut, daripada azab tersebut. Muhammad mengatakan ingin membinasakan kita, menghancurkan kita, tetapi mana buktinya? Tidak ada, tidak terjadi. Lam yushahidu syai'an min dzalika. Sehingga di sini ihtajju bidzalika ala takdzibihi wa talabu minhul ityan bidzalikal adzab. Sehingga mereka mendustakan apa yang disampaikan Muhammad ketika itu, daripada janji-janji tersebut, daripada ancaman-ancaman tersebut, dan mereka meminta untuk dipercepat turunnya azab itu, karena mereka anggap bahwa tidak mungkin akan turun azab tersebut, dan mereka anggap bahwa Muhammad ini adalah pendusta. Mereka tidak mempercayainya, sehingga turunlah ayat sebagaimana yang gambaran mereka ketika meminta kepada Rasulullah SAW untuk diturunkan azab, i'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Turunkanlah kepada kami wahai Muhammad apa yang engkau janjikan kepada kami daripada jenis azabnya. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan di sini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas di dalam kitab ini, ketika turun ayat iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, telah dekat as-sa'ah, yang maksudnya di sini adalah yaumul qiyamah. Wansyaqqal qamar, yaitu di hari-hari kiamat nanti. Maka di sini apa yang dikatakan oleh orang kufar Quraisy, fima bainahum inna hadza yaz'umu anna al-qiyamata qad qarubat famsiku an ba'dhi ma ta'maluna hatta nanzur ma huwa kain. Bahwa Muhammad telah menyampaikan di dalam penyampaiannya bahwa kiamat itu sudah akan datangnya akan dekat, sudah dekat masanya, sudah dekat waktunya. Maka mereka satu sama lain mengatakan, kalau begitu ya kita akhiri ataupun kita tunda sebagian daripada pekerjaan kita sampai kita lihat apa yang akan terjadi di hari kiamat tersebut. Seakan-akan memastikan dari janji Rasulullah SAW bahwa kiamat itu akan datang dekat sekali. Maka falamma ta'akharu, ketika tidak kunjung tiba dari janji tersebut, qalu ma nara syai'an mimma tukhawwifuna bih. Wahai Muhammad, kami ini tidak melihat dari apa yang engkau takut-takuti kepada kami, yaitu yaumul qiyamah. Lantas turunlah ayat fanazala qauluhu iqtaraba linnasi hisabuhum, telah dekat kepada mereka semua, yaitu apa? Yaumul hisab, yaumul qiyamah.
Akhirnya apa yang terjadi? Mereka pun menanti lagi. Fa'ashfaqu wantadharu yaumaha. Mereka menanti, benar enggak janji ini sudah dekat? Masa ini sudah dekat. Falamma amtaddatil ayyam, ketika masih belum datang juga daripada janji tersebut, mereka mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ma nara syai'an mimma tukhawwifuna bih." Masih belum datang dari apa yang engkau takut-takuti kepada kami semua. Maka turunlah ayat ini, ata amrullahi fala tasta'jiluh. Maka ketika mendengarkan ucapan ini ataupun firman ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa wathaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rafa'an nasu ru'usahum. Kalau kita artikan ata, datang, jadi sudah bukan dekat lagi. Datang ketentuan Allah. Rasulullah pun berdiri, begitu juga orang-orang yang ada di sekelilingnya, mereka semua pun mengangkat kepalanya seakan-akan menanti sesuatu yang akan turun kepada mereka semua, karena Allah mengatakan ata amrullah, telah datang. Kalau dari segi bahasanya, daripada fi'il madhi itu dikatakan fi'il madhi itu yang sesuatu yang sudah terjadi ataupun yang pasti terjadi, sebagaimana nanti akan dijelaskan di sini. Ata amrullah, telah datang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dilanjutkan di situ, fala tasta'jilu, dan janganlah kalian meminta dipercepat dari turunnya azab tersebut ataupun ketentuan tersebut. Maka di sini dari pembahasan ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika banyak sekali memperingatkan mereka, mengancam mereka dari turunnya azab dunia ataupun azab akhirat, dan mereka tidak melihat di masa itu dari turunnya azab tersebut, mereka pun mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas ayat ini yang menjelaskan kepada mereka semua bahwa ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu telah terjadi ataupun telah datang. Dan di sini dijelaskan arti dari ata amrullahi fala tasta'jiluh. Kalau dari bahasanya ata berarti telah datang. Tapi yang dimaksudkan di sini qaruba qiyamus saah, telah dekat dari ketentuan Allah, yaitu qiyamus saah, dari yaumil qiyamah ataupun dari hari kebangkitan. Fala tasta'jilul adzab alladzi au'adakum bihi Muhammad, dan janganlah kalian wahai kufar Quraisy meminta dipercepatnya turunnya azab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa perkara itu pasti tiba, pasti datang, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya dengan fi'il madhi. Sebagaimana dijelaskan di sini di dalam tafsir Sabuni, innama ata bi sighatil madhi litahaqquqi wuqu'il amri wa qurbuh. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ya'ti, akan datang, tidak. Tapi Allah mengatakan telah datang. Ketentuan Allah. Tapi kalau kita lihat dia belum datang. Di sini menggambarkan pasti datangnya ketentuan tersebut, yaitu yaumul qiyamah, dan sangat dekat sekali dari datangnya yaumul qiyamah tersebut. Dan hal itu digambarkan pula oleh Rasulullah SAW di dalam ayatnya, bahwa yaumul qiyamah itu digambarkan karena dekatnya waktunya itu seperti apa? Lamhil basar, seperti kedipan mata. Kalau kedipan mata kan cepat. Itu bukan kedipan mata terus datang kiamat, tidak. Tapi karena dekatnya yaumul qiyamah itu digambarkan secepat itu akan datang yang namanya yaumul qiyamah. Maka di sini Imam Fakhrur Razi di dalam kitabnya, sebagaimana dikutip sedikit di sini, karena ketentuan ini yaitu yaumul qiyamah itu wajibul wuqu', pasti terjadinya, tidak mungkin tidak terjadi. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ketentuan tersebut, kejadian tersebut dengan fi'il madhi. Sebagaimana orang yang meminta pertolongan
ketika disampaikan pertolongan itu akan datang, biasanya disampaikan tidak dengan fi'il madhi, ya'tika. Tidak, tapi dengan apa? Fi'il madhi, yaitu apa? Ja'akal ghauth fala tajza'. Telah datang kepadamu pertolongan dan janganlah engkau takut. Dan di saat itu masih belum datang. Tapi sudah pasti yakin bahwa pertolongan itu apa? Akan datang. Sehingga disampaikan di sini dengan apa? Dengan fi'il madhi. Dan di sini di dalam segi bahasa Arab seperti itu hal yang biasa. Ketika memberikan janji yang pasti akan terjadi, maka mereka tidak akan menggambarkan dengan apa? Dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang memiliki arti akan terjadi ataupun sedang terjadi, tapi mereka gambarkan dengan apa? Dengan fi'il madhi yang telah terjadi walaupun itu belum terjadi, karena kepastian dari orang yang menyampaikannya bahwa perkara itu akan terjadi. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika memberikan janji-janjinya, kalau kita lihat bukan hanya di ayat ini saja, di berbagai macam ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya dengan apa? Dengan fi'il madhi, bukan dengan sesuatu yang akan diberikan sifatnya, walaupun kita menerimanya itu nanti, tetapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan itu semua dengan apa? Dengan fi'il madhi. Karena apa? Karena perkara itu, yaumul qiyamah itu sebagaimana di dalam ayat ini, itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak, sehingga dilafatkan di sini dengan apa? Dengan fi'il madhi. Itu dari segi bahasa yang digambarkan oleh Imam Fakhrur Razi di dalam kitabnya, sebagaimana yang disimpulkan di dalam kitab ini. Dan itu sesuatu yang biasa dari segi bahasa, digambarkan begitu. Tidak bisa digambarkan ata amrullahi fala tasta'jilu, telah datang ketentuan Allah, tidak datang sekarang. Berarti apa? Bohong. Tidak seperti itu. Tapi di sini gambaran bahwa sesuatu itu akan terjadi, sehingga dilafatkan dengan fi'il madhi. Hanya saja kapan waktunya terjadi itu di waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketentuannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya masanya saja yang masih belum sampai di waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah pun juga mengingatkan kepada mereka orang-orang musyrikin untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Allah lah Subhanahu wa taala yang maha suci dari sifat-sifat yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang esa, tidak bisa ada zat yang lain ataupun sesuatu yang lain yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keyakinan-keyakinan mereka ketika mereka menyembah daripada berhala-berhala tersebut. Dan hal itu disampaikan di dalam kitab Fakhrur Razi, seakan-akan orang-orang kufar ini mengatakan hab anna sallamnaka laka ya Muhammad sihhata ma taqul min annahu ta'ala hakama bi inzalil azab alaina imma fid dunya wa imma fil akhirah illa anna na'budu hadhil asnam fa innaha syufa'una indallah. Anggaplah bahwa apa yang engkau janjikan wahai Muhammad itu adalah sesuatu yang benar. Akan turunnya azab di dunia ini kepada kita ataupun di akhirat nanti. Kami di dalam menyembah berhala ini tujuannya supaya berhala-berhala ini memberikan syafaat kepada kami ketika kami menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahiya tashfa'u lana 'indah fanatakhallasu min hadzal 'adzab, sehingga kami bisa terlepas daripada azab tersebut. Berkatnya apa? Berkat syafaatnya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ketika itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka semua Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci, Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam kesyirikan yang kalian yakini. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa disekutukan
Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Esa sendiri. Bukan dengan patung-patung sesembahan kalian anggap kalian bisa mendapatkan syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa memberikan syafaat, sedangkan sesembahan kalian ketika kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bukan termasuk dari sesuatu yang bisa memberikan syafaat kepada kalian. Maka diputuskan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala harapan orang-orang musyrikin ketika mereka menganggap bahwa Tuhan-Tuhan mereka ataupun sesembahan-sesembahan mereka dari berhala-berhalanya itu bisa memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka semua. Di sini Allah Subhanahu wa taala sampaikan yunazzilul malaikata birruhi min amrih. Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan para malaikatnya. Di sini ditafsirkan al-malaikah yang dimaksudkan di sini adalah malaikat Jibril. Birruh, yang arti daripada ruh di sini adalah apa? Al-wahyu. Malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin min amrihi, atas izin Allah Subhanahu wa taala dan juga ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Malaikah kalau kita lihat dari lafadznya banyak, bukan satu. Tapi ulama tafsir di sini mengatakan malaikat yang dimaksud adalah malaikat Jibril, satu saja. Kenapa hanya satu tetapi dilafadzkan dengan lafadz jamak? Ini menunjukkan bahwa yang diturunkan itu bukan sembarangan malaikat, tetapi pemimpinnya para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, sehingga bisa digambarkan hal seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun ketika menggambarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala yang akan mengadab mereka semua, itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan lafadz jamak. Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya pun juga melafadzkan dengan apa? Dengan lafadz jamak. Walaupun yang melakukannya langsung yaitu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tetapi digambarkan apa? Digambarkan dengan lafadz jamak. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami, berarti kan banyak. Yang dimaksud sini siapa? Yaitu Allah. Allah sendiri. Wa inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Qur'an. Di sini siapa? Allah, tetapi dengan lafadz apa? Jamak. Begitu juga di sini al-malaikah yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihissalam, walaupun turunnya malaikat Jibril terkadang tidak sendirian. Terkadang ditemani oleh malaikat-malaikat yang lainnya. Dan hal itu sering terjadi di masa kehidupan Rasulullah SAW, khususnya ketika peperangan. Di dalam peperangan Allah Subhanahu wa taala seringkali menyertakan malaikat untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin. Yang diturunkan siapa? Bukan malaikat Jibril sendiri, tetapi bersama malaikat-malaikat yang lainnya. Sebagaimana di dalam tafsir juga dikatakan arti ruh bukanlah wahyu, tetapi ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril. Sehingga Allah Subhanahu wa taala lah yang menurunkan malaikat-malaikatnya birruh, artinya apa? Ma'ar-ruh. Yaitu siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Bersama malaikat Jibril semuanya turunnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin mereka bertindak ataupun berbuat sesuatu tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, karena mereka para malaikat Allah Subhanahu wa taala hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melanggar ataupun tidak pernah melakukan sesuatu atas dasar ide mereka sendiri, tidak pernah. Semuanya berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, atas perintah Allah Subhanahu wa taala mereka para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu turun. Dan di sini turunnya malaikat Allah Subhanahu wa taala
ataupun turunnya malaikat Jibril yang membawa wahyu ala may yasha'u min ibadih, turun kepada siapa? Kepada siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Alal anbiya'i wal mursalin, kepada para nabi dan juga rasul. Mereka para malaikat ataupun malaikat Jibril membawakan wahyu tersebut dan diberikan kepada para nabi dan juga rasul sesuai yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa summiyal wahyu ruhan li'annahu tahya bihil qulub kama tahya bihil arwahul abdan. Dan kenapa wahyu di sini dinamakan dengan nama ar-ruh? Karena apa? Li'annahu tahya bihil qulub. Karena dengan wahyu itu bisa menghidupkan, sebagaimana ruh. Jasad tidak ada ruhnya, berarti jasad itu apa? Mati, tidak hidup. Jasad itu bisa hidup karena adanya apa? Ruh. Begitu juga wahyu dinamakan di sini dengan ruh karena hati itu tidak bisa hidup kalau di dalamnya tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia sebagaimana yang disifatkan oleh para ulama, mereka itu hidup tetapi mereka secara hakikatnya mati. Karena hati mereka mati, tidak ada di dalamnya Al-Qur'an. Tidak ada di dalamnya aturan-aturan yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan itulah, dengan Al-Qur'anlah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati itu bisa menjadi hidup. Sebagaimana jasad itu bisa hidup dengan adanya ruh. Maka layak wahyu di sini dinamakan ruh karena dengan wahyu tersebut daripada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sabda-sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan arahan kepada kita semua, yang mana dengan itu hati kita bisa menjadi hidup. Wahyu apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada para nabi? Yang pertama yang mereka sampaikan, an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Poin yang pertama, kedua yaitu adalah poin yang terpenting. Yang mana dengan keduanya ini seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhiratnya. Yaitu apa? Tentang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinannya la ma'buda illallah, tidaklah ada yang pantas disembah, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kalian atas azab Allah Subhanahu wa taala dan juga murka Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa takut tersebut sehingga kalian bisa bertakwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di sini di dalam tafsir Fakhrur Razi di sini beliau meringkas bahwa kebahagiaan manusia itu bisa terwujud dengan 4 hal, ataupun ada 4 jenis kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh manusia. Yang pertama, yang paling penting yaitu apa? Kebahagiaan yang dirasakan di dalam jiwanya, an-nafsani. Jiwanya yang merasakan, rohnya yang merasakan kebahagiaan, pemikirannya yang merasakan kebahagiaan. Kedua, kebahagiaan kedua yaitu kebahagiaan yang ada kaitannya dengan badan orang tersebut. Adapun kebahagiaan yang ketiga yang sifatnya badaniyah tetapi bukan karena badan kita secara langsung. Adapun yang keempat, yang terakhir yaitu yang mana sifat itu terpisah daripada tubuh kita, beda dengan badan-badan yang lainnya. Di sini dijelaskan, beliau jelaskan yang pertama yaitu kebahagiaan an-nafsaniyah, jiwa kita, pemikiran kita, hati kita itu bisa merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa, terjadi dengan 2 hal. Isti'daduha liqabuli suwaril mawjudat min alamil ghaib wa sa'adatu hadhil quwwah fi husulil ma'arif.
Bagaimana orang tersebut itu bisa menerima gambaran-gambaran yang ghaibi. Ghaibi itu yang tidak bisa dia lihat. Dengan kekuatan batinnya dia bisa menggambarkan, yang mana itu bisa dia dapatkan karena dia memiliki ma'rifat. Kalau dia mengetahui dan dia bisa memiliki ma'rifat, maka di situ bisa menggiring orang tersebut untuk mengetahui daripada hal-hal yang ghaib, dan juga mereka bisa meyakini daripada hal-hal yang ghaib. Yang mana di situ hal yang ghaib yang akhirnya mereka bisa yakini dan bisa mereka ketahui, yang paling penting, yang paling tinggi, yaitu apa? Ma'rifat tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang ghaib, tidak bisa kita tahu, tidak bisa kita lihat sekarang. Tapi dengan ma'rifat yang kita pelajari, kita bisa meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini diisyaratkan turunnya malaikat dengan wahyu untuk memperingatkan mereka, untuk menjelaskan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kebahagiaan yang paling tinggi. Dan yang kedua, kebahagiaan tersebut bisa dirasakan setelah dia mengetahui ma'rifat tersebut, dia akan bertasarruf, bergerak sesuai dengan apa yang dia yakini. Badannya itu akan tergerak sesuai dengan apa yang mereka yakini. Dengan apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini puncak kebahagiaan seseorang yang paling tinggi, yang paling penting adalah ma'rifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang lainnya itu adalah kebahagiaan-kebahagiaan yang sifatnya tidak abadi, bisa dirasakan oleh hamba tersebut. Tapi kalau ma'rifatullah itu sifatnya kebahagiaan yang bisa dirasakan di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Kebahagiaan badaniyah yang lainnya yaitu ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kebahagiaan yang lainnya. Karena apa? Tubuh kita merasakan kesehatan, yang mana dengan kesehatan tersebut kita bisa merasakan kekuatan di situ, sehingga anggota tubuh kita pun juga menjadi kuat. Itu juga termasuk kebahagiaan, kebahagiaan yang martabatnya martabat kedua setelah ma'rifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun kebahagiaan an-nafsani tadi ini. Sedangkan yang ketiga, al-sa'adat al-muta'alliqah bis-sifatil ardhiyah al-badaniyah, kebahagiaan yang sifatnya ada kaitannya dengan tubuh ataupun badan yang lain. Yaitu apa? Kesempurnaan seseorang ketika mereka mendapatkan sempurna daripada dari orang tuanya, dan juga kesempurnaan dari anak-anaknya, usulnya sempurna dan juga keturunan sempurna. Itu kenikmatan tersendiri akan dirasakan oleh orang tersebut. Dan yang terakhir, kenikmatan yang terakhir yaitu kenikmatan yang arid, yang mana kenikmatan yang paling hina dan juga paling jelek, yaitu apa? Kenikmatan yang dirasakan karena harta dan juga karena kedudukan. Itu kenikmatan yang paling terakhir, itu martabat kebahagiaan yang utama yang diingatkan oleh Allah, wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan juga rasul, yaitu kenikmatan yang bisa membuat jiwa kita, hati kita itu bahagia, yaitu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan daripada perintah-perintahnya. Insyaallah kelanjutan ayatnya akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wa iqbal salahil ahwal zahiran batinan. Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin, faqihna wa iyyakum fid din wa yahdina wa iyyakum sawa'as sabil wa yu'allimna wa iyyakum at-ta'wil wa yaj'alna wa iyyakum ulama atqiya sulaha najaba. وأن الله يغفر لنا ولوالدينا ولمن كان في السابق حاضرا معنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم واجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء الصالحين. ونسأل الله كريما يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية وأخروية ويرزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا بلا تعب ولا مشقة مع اللطف والعافية والتوفيق والهداية وحسن الخاتمة عند الموت بعد طول العمر في طاعة الله والرضا في خير واللطف والعافية والسلام وإلى حضرة النبي. فاتحة. شهادة.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسفياك.